Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ngomong-ngomong, siapa ya? Ya, Madam Wayan Agus Suwartama. Agus Suwartama. Ya. Oh, kuliah di mana ya? Yang kuliah di Institut Agama Hindu Gede Puja Mataram. Oh, di sini dong berarti. Ngambil jurusan apa? Jurusan seni. Oh, jurusan seni, luar biasa. Bagus. Ampura sedorongnya Pak. Yang jadi pertanyaan. Oke. Bagaimana perasaan Pinan itu menyikapi Isyam dalam keadaan seperti ini, tidak memiliki tangan, kuliah di kampus MIPI Pak? Iya. Pemirsa yang terkasih, sahabat Dharma yang damai dimanapun berada, saya kebetulan berbincang-bincang dengan Wayan Agus yang kuliah di Institut Agama Hindu, ngambil jurusan seni. Beliau memang dari kecil tidak punya tangan keduanya ya. Dari lahir. Iya. Sekarang begini, Bapak petikkan dulu sebuah sloka. Di dalam Sarasamusaya 3 itu, upa bogai farid yatam natma nama waya sandayet canda walepi wartata durlapa. Artinya, janganlah kita bersedih kendati pun kita belum makmur, bahkan cacat sekalipun, hendaknya kita tetap bersyukur menjelma menjadi manusia, karena menjelma menjadi manusia itu tidak mudah, sangat sulit. Nah, artinya di sini begini, Yan. Menurut Pinandita itu mengacu kepada sabda Tuhan tadi, pokoknya kita tidak perlu merasa rendah diri, merasa sedih, karena menjelma menjadi manusia itu adalah sangat sulit. Maka daripada itu kita harus mempunyai rasa syukur. Kenapa Pinandita katakan punya rasa syukur? Di dalam Bhagavad Gita juga Adhyaya 12 Loka 19, Tulia ninda setatir matir samtusto kenacit aniketa setatir matir batinem mibrionara. Kita harus puas dalam hidup ini, mensyukuri sekecil apapun rezeki yang diberikan oleh Tuhan, termasuk juga organ tubuh yang diberikan oleh Tuhan. Tetap kita bersyukur kepada Brahman, Tuhan itu sendiri, bahwa menjelma menjadi manusia ini adalah mempunyai satu keistimewaan. Nah, walaupun misalnya Wayan tidak punya tangan, keduanya tidak punya tangan, tetapi Wayan mempunyai ide pikiran, semangat juang. Itu akan mengantarkan kita. Maka daripada itu, orang tidak punya tangan, tidak punya kaki, dan bahkan tidak punya telinga, dia masih bisa tersenyum. Apalagi misalnya katakan Wayan tidak punya tangan, walaupun tidak punya tangan, tapi punya kaki, yang lainnya normal. Karena itu tidak perlu kita bersedih hati, sesuai dengan sabda Tuhan itu, apapun alasannya, karena menjelma menjadi manusia sulit dan kita harus mensyukuri. Coba kalau jadi anjing berasan misalnya, ya korengan, setiap datang anjing itu semua orang bawa batu, bawa pentong dan sebagainya. Tapi kalau Wayan yang berhati bersih, mulia seperti ini, justru kita mensyukuri dalam hal ini, mungkin ini merupakan senjata untuk melindungi diri kita, agar orang juga merasa kasihan sama kita. Ya, dan juga kita melakukan kebaikan-kebaikan itu. Mungkin kalau Pinandita menanggapi, ya tidak ada hal lain, tidak perlu bersedih, ya kita mensyukur, yang penting semangat juang kita itu tinggi. Pak, iya, kerasin dikit Bapak, ini agak kurang pendengaran ini. Yang kedua Pak, itu yang jadi bertanya, kenapa yang bisa lahir hidup seperti ini? Ya, sekali lagi Bapak sarankan kita tidak perlu menyesali hidup, tidak perlu menyalahkan orang tua, tidak perlu menyalahkan orang lain, ataupun menyalahkan diri sendiri. Di dalam konsep Hindu,
kita mengenal hukum karma pala. Ada prarabdha, kriya mana, anumana, sancita karma pala. Sancita karma pala ini apa yang pernah kita perbuat terdahulu, sehingga pada saat itu belum kita nikmati, dalam kita lahir ini kita menerima akibat dari perbuatan itu. Contohnya gini, ada sebuah kisah daripada Prabu Drestarata itu kan buta, dia tidak melihat, punya anak 100, semua anak-anaknya itu kan mati, tewas di medan pertempuran itu, dikalahkan oleh Pandawa yang 5. Maka dia dalam keadaan buta, dia protes kepada Sri Krishna, Avatar itu, kenapa saya mempunyai anak 100 semua mati dibantai, sedangkan Pandawa hanya 5 itu semua hidup, di mana letak keadilanmu? Nah, di sana beliau memberikan penjelasan, Prabu Drestarata, jangan kamu bersedih. Perbuatanmu terdahulu, kamu pernah berburu ke tengah hutan, melepaskan panah api, 100 anak burung itu mati, sampai induknya buta. Tapi terus kelakuanmu tidak pernah berubah, sehingga kau mengalami kematian dan reinkarnasi. Lahirmu sekarang ini sangat tepat, maka kau dilahirkan menjadi orang buta, dan juga perbuatanmu dulu menyebabkan anak-anak burung itu semua tewas. Ya, ini juga ada kaitannya dengan karma itu. Nah, diberikan begitu, ya artinya kita sadar, kita tidak perlu menyesali. Itu mungkin perbuatan-perbuatan dahulu kita kan tidak tahu toh. Sekarang wujudkan cita-cita wayang, walaupun misalnya kita sedikit ada kekurangan tangan, tetapi kita harus memiliki kemampuan, kemauan, kerja keras dengan menggunakan hidup, dan apa yang bisa kita lakukan kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita mampu berbuat itu, dan kelahiran yang akan datang kita jauh lebih hebat. Oleh sebab itu kesempatan di dunia inilah kita diberikan untuk melakukan, merubah perbuatan-perbuatan sehingga kita menjadi orang yang lebih hebat, yang lebih sempurna pada kelahiran yang akan datang itu ya. Terakhir yang dari pertanyaan itu Pak, Ya. kan yang sembahyang terbisa misi bunga, apakah tidak memegang bunga itu bisa diterima sembahyang kita? Iya. Apakah gimana? Bapak Pinandi itu bisa tangkap itu. Sebenarnya di dalam konsep Hindu ada Waikari, ada Upamsu, ada Manacika. Ini dari kata-kata dulu. Ada yang diam, misalnya, ada yang guar-guar, ada yang setengah berbisik. Nah, tentu di dalam hal itu kita di konsep Hindu ada menggunakan sarana dan juga tidak. Nah, kalau misalnya menggunakan sarana itu menggunakan bunga yang nyata, tetapi kita tidak bisa, seperti Yane tidak bisa memegang bunga hati yang tulus itu persembahkan kepada Tuhan. Di dalam katakan kita menyampaikan ombur buah swahtat sawitur warin yembargo dewasya dimahi gioyona peracoy dayat. Ini wayan kan masih bisa melapalkan, masih bisa mengucapkan, masih bisa mengumandangkan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Walaupun kita tidak bisa memegang bunga, Tuhan itu kan maha tahu, maha segalanya. Dia mampu merekam apa yang ada dalam pikiran kita. Oleh sebab itu, kita tidak perlu berkecil hati. Ya, bunga hati, buah-buah pikiran kita sampaikan kepada Tuhan. Apakah menyebut nama beliau, mengagungkan nama beliau, ataukah kita meditasi dan sebagainya. Di dalam konsep agama Hindu kan banyak cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Makanya sangat simpel, sangat praktis, dan luar biasa gininya. Yang penting, wayan masih diberikan anugerah berupa kaki. Ya, kalau kita ke kampus itu, datanglah ke tempat suci itu, menyerap vibrasi kesucian itu, dan di sanalah memohon melalui pikiran itu Tuhan akan memberikan. Ingat, sabda Tuhan satu, Bapak hanya satu sampaikan ini ya. Di dalam Bhagavad Gita di ayat 9 sloka 22, Anna yastin tayan tomam ya janah pariu pasate tisemlike mabyuktanam yoga kesema wahami aham. Siapapun yang taat pada perintahku,
menjauhi larangan-laranganku. Apa yang dia punya akan aku jaga, dan apa yang dia inginkan akan aku kabulkan. Nah, mengacu ke sabda Brahman itu, Bapak sangat meyakini hal itu. Ya, hanya saja Bapak diberikan lahir ke dunia ini lengkap panca indera. Panca indera itu Bapak juga sudah bersyukur, tapi Bapak kerja keras, terus selalu berdoa, ya mengingat Tuhan, meditasi, dan berbuat pikiran kita bersih, perkataan kita bersih, perbuatan kita bersih. Awi genam ini yang akan mengantarkan kita untuk santi di dunia ini, damai, ananda, kebahagiaan yang abadi, bahkan kita bisa menuju alam moksa itu. Nah, ini rupanya perbincangan yang dapat Bapak sampaikan. Pada inti dan hakikatnya kita jangan bersedih hati, jangan rendah diri. Kita itu tunjukkan bahwa kita itu mampu dan tidak kalah dengan yang lain, karena kita masih diberikan akalan, pikiran, otak untuk kita berbuat yang lebih baik. Ya, Bapak rasa begitu. Dan Bapak lihat Wayan bisa menggambar katanya ya. Nah ini kan satu tidak megambel, kidung, dan sebagainya. Kita di kuliah di agama ini kan adalah untuk meningkatkan, ya juga salah satu diantaranya lah kebahagiaan lahir batin, spiritual, dan sebagainya. Itu kan bisa diraih oleh siapa saja. Ya demikian pemirsa. Terima kasih atas perhatiannya. Ini merupakan satu contoh. Wayan tidak mempunyai tangan, tapi dia mempunyai aktivitas, bisa metabuh, megambel, dan dia juga bisa mewiramu, mekidung yang luar. Dan lebih semangatnya lagi yang saya berikan acuan jempol, karena kadang-kadang orang sehat saja sempurna itu mendekati sempurna, dia tidak sehebat semangatnya seperti ini. Ya, jangan berkecil hati ya, ini ya, syukuri, mohonlah selalu kepada Tuhan, dan lakukan perbuatan baik terhadap semua makhluk ciptaan. Ya, nanti itu dulu, karena Pinandita nanti ada acara kita. Saya akhiri, pemirsa yang terkasih, sahabat Dharma dimanapun berada. Om Santi Santi Santi.